Bab 2. Rangkaian seri, paralel, dan campuran. Pada bab ini tujuannya adalah satu, membuktikan hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua membuktikan hukum arus Kirchhoff, yang ketiga adalah memahami cara menggunakan potensiometer. Hukum arus Kirchhoff. Hukum arus Kirchhoff menyatakan bahwa arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan dalam rangkaian akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu. Dalam ilustrasi misalnya adalah arus yang masuk ke dalam titik percabangan adalah I1 dan I3. Dan arus yang keluar dari titik percabangan adalah I2, I4, dan I5. Maka I1 ditambah dengan I3 akan sejumlah dengan I2 ditambah I4 ditambah dengan I5. Hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa total tegangan listrik pada rangkaian tertutup adalah 0. Atau bisa dituliskan sigma Vn sama dengan 0. Pada ilustrasi, kita bisa melihat bahwa Vs atau minus Vs ditambah V1 ditambah V2 dan ditambah V3 sama dengan 0 sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff. Atau bisa juga ditulis Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Bersamaan hukum tegangan dan arus Kirchhoff ini pada nantinya akan menjadi dasar dalam menganalisis pembagian arus dan tegangan pada rangkaian. Pada simulasi rangkaian resistor paralel, maka akan didapatkan jumlah tegangan sumber akan senilai dengan jumlah tegangan yang jatuh pada masing-masing resistor. Dan arus yang masuk dan keluar dari resistor akan mendekati. Pada simulasi rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel, maka akan terlihat bahwa arus yang masuk ke dalam masing-masing percabangan resistor akan senilai dengan arus yang masuk, dan arus yang masuk akan senilai dengan arus yang keluar dari titik percabangan itu. Potensiometer. Potensiometer dapat diibaratkan sebagai dua buah resistor yang dihubungkan secara seri. Hambatan pada potensiometer dapat diubah-ubah. Potensio dapat digambarkan seperti ilustrasi pada kiri atas. Potensio memiliki 3 kaki, yaitu kaki A, B, dan C. Pada kondisi middle, kaki B akan berada di antara hambatan A dan C. Maka besar hambatan AB akan sebesar dengan BC. Pada saat counterclockwise, maka B akan mendekati A, sehingga hambatan AB akan sangat kecil dan BC akan menjadi senilai dengan nilai potensio itu sendiri. Demikian juga pada saat clockwise. Pada saat clockwise akan terjadi hambatan AB memiliki hambatan yang sangat besar mendekati nilai potensio dan BC akan sangat kecil mendekati 0.